Selamat datang kembali bersama saya dalam Perspektif Aditya D. Sugiarso. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PSIS Semarang. Apakah romantisme bulan madu antara Pak Anto dan PSIS akan segera berakhir? Kenapa saya akan membahas ini, akan menganalisa ini? Karena memang di Semarang fans atau pecinta sepak bola Semarang saat ini bertanya-tanya tentang keberadaan Pak Anto dan juga Wahyu Agung Group di manajemen PSIS atau dalam kepengurusan PSIS. Apakah masih lanjut atau memang sebetulnya sudah berakhir? Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa berdasarkan pengamatan pribadi atau perspektif saya. Nah, menarik. Sebelum kita bahas apakah berakhir atau tidak, kita runtut dulu perjalanan Pak Anto atau yang sering disebut dengan Anto van Java atau Epis Anto ini dengan PSIS Semarang. Yang pertama, awalnya Pak Anto adalah hadir di manajemen PSIS sebagai sponsor melalui Charlie Hospital yang ada di Boja, Kendal. Kemudian hubungan apik ini berlanjut, akhirnya mendapatkan tawaran dari Yoyo Sukawi untuk mengakuisisi 30% saham dari PSIS. Dan Pak Anto mengiyakan karena dalam beberapa vlog pribadi beliau mengatakan bahwa beliau adalah fans sejati PSIS yang sangat mencintai PSIS sejak kecil dan ingin memajukan klub kebanggaan kota Semarang ini. Kepemilikan 30% ini menurut saya cukup besar dalam sebuah kepemilikan saham di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Nah, tetapi nilai pasar untuk akuisisi 30% ini memang tidak dipublish ke publik sehingga kita tidak tahu berapa nominal yang digelontorkan Pak Anto untuk manajemen PSIS. Hingga akhirnya Pak Anto diangkat sebagai komisaris utama dari PSIS Semarang melalui PT Mahesa Jenar. Nah, menarik, dalam vlog beliau memberikan sebuah roadmap bisnis atau bisnis proposal atau bisnis plan untuk PSIS Semarang dalam 3-4 tahun ke depan, yang menurut saya pribadi itu sangat luar biasa. Sebagai beliau sebagai bisnismen, memang roadmap-nya, step by step-nya, timeline-nya sangat jelas sekali. Yang pertama tentang training center yang akan dibangun di Salam Sari, Boja, kemudian akan memberikan fasilitas bis operasional untuk PSIS Semarang, kemudian akan membangun kantor representatif untuk PSIS Semarang di tengah kota yang bisa sampai 5 atau 6 lantai yang berisi tentang nanti penjualan merchandise, restoran juga ada, lounge juga ada, kantor untuk persiapan IPO, dan berikutnya target IPO di mana PSIS nanti akan tumbuh sebagai klub profesional yang melantai sehingga pecinta sepak bola juga bisa memiliki atau membeli saham dari PSIS. IPO target utama dari Pak Anto. Nah, step by step bisnis proposal ini tidak hanya isapan jempol. Mulai dari TC Salam Sari dibangun dan kemudian groundbreaking-nya atau peletakan batu pertamanya secara simbolis memang training center PSIS, bahkan jajaran manajemen, perwakilan pemain dari PSIS juga menghadiri acara tersebut. Kemudian perwakilan dari Snack dan juga Pasar Biru hadir sebagai best supporter juga hadir di sana, bahkan untuk maskot MJ juga hadir di sana. Artinya memang training center ini seharusnya dipersiapkan untuk PSIS dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Bis juga sudah dengan sangat cepat disiapkan dan sudah bisa dinikmati oleh tim PSIS Semarang. Dan di jersey tidak lupa sebagai pengusaha, Pak Anto juga memasang branding sponsor di jersey PSIS Semarang melalui Baja Indoraya dan Charlie Hospital. Nah, dalam strategi marketing campaign-nya ini saya kira sebagai seorang pengusaha Pak Anto telah berhasil karena fungsi dari sponsorship, fungsi dari branding adalah brand awareness yang sebelumnya mungkin di khalayak Semarang banyak yang tidak tahu tentang Charlie Hospital, Baja Indoraya, tetapi ketika emblem itu terpasang di jersey dari PSIS Semarang dari tahun ke tahun, maka
publik di Semarang dan sekitar bahkan di Jawa Tengah sudah mengetahui ada rumah sakit Charlie Hospital dan saat ini sedang membangun di Kabupaten Demak juga, dan juga Baja Indoraya salah satu lini usaha dari Pak Anto, dan kemudian figur sosok dari Pak Anto pun mulai naik dan dikenal. Ini namanya brand awareness dan mendapatkan positioning yang baik di khalayak pecinta sepak bola Semarang. Kemudian tidak hanya sampai di situ, beliau sebagai komisaris, putra beliau Mas Fernanda juga diangkat sebagai manajer tim. Artinya memang dengan 30% kepemilikan saham PSIS ini, Pak Anto masuk ke dalam jajaran elit dari manajemen PSIS Semarang. Nah, romantisme ini sangat indah, bahkan sangat kita ketahui bersama bahwa Pak Anto saking mencintai PSIS, kemudian juga sangat interaktif dengan para supporter. Di media sosial pribadi beliau sering merepost apapun kontennya yang berkaitan dengan PSIS dan Pak Anto, beliau repost lagi, beliau repost di story-nya, dan kemudian sangat interaktif dan sering memberikan giveaway jersey untuk supporter-supporter yang memberikan kritik, yang membangun, memberikan masukan yang sangat baik. Nah, inilah yang dianggap dari Semarang Fans sebagai sosok bapak untuk PSIS Semarang, komunikatif dan beberapa kali memberikan jersey. Terakhir sepertinya akan memberikan beasiswa untuk supporter bocah yang naik motor itu yang dipost di media sosial beliau, Pak Anto Panjava. Nah, menarik hingga akhirnya hubungan romantisme ini mulai ada freak dan mulai terlihat ada kendala-kendala dalam perjalanannya, dan gongnya adalah Pak Anto memutuskan mundur dari manajemen PSIS dengan alasan yang mungkin waktu itu masih bisa diterima oleh pecinta sepak bola Semarang, yaitu Pak Anto akan mulai fokus kepada usaha-usaha beliau yang sangat banyak, mulai dari Charlie Hospital di bidang kesehatan, kemudian ada di konstruksi, Baja Indoraya supplier untuk di kebutuhan baja, juga ada kontraktor juga, kemudian dok perkapalan, kemudian ada bisnis di bidang food and beverage dan perhotelan, juga ada penggabungan sapi. Jadi Pak Anto akan fokus setelah beberapa tahun vakum karena pandemi COVID. Nah, ini masih bisa diterima oleh khalayak pecinta Semarang tentunya. Dan juga beliau mulai menarik sang putra Mas Fernanda ini untuk kembali ke Surabaya karena akan fokus kuliah. Ini juga reason yang memang bisa diterima tentunya karena kuliah di Surabaya. Nah, akhirnya Pak Anto memberikan representatif untuk pemilikan saham 30% kepada adik beliau Mas Heri Sasongko. Nah, artinya ini mulai ada pergeseran di sana. Nah, saya tunggu-tunggu. Ini mulai terlihat menjauh, dan dalam pengamatan saya dalam media sosial pribadi Pak Anto pun sudah tidak begitu aktif mempost berkaitan dengan PSIS. Lambat laun mulai tidak mempost. Artinya memang benar-benar ada kendala di sana. Nah, kemudian mulai muncul lagi, bahkan saat ini untuk TC di Salam Sari pun namanya sudah tidak menggunakan PSIS Training Center, tapi memang akan dipergunakan untuk pribadi, Charlie Hospital Training Center atau apa nanti. Jadi kepemilikannya memang punya Pak Anto dan sudah tidak ada emblem-emblemnya tentang PSIS. Juga bis, dalam pengamatan saya di pertandingan terakhir ini PSIS sudah tidak menggunakan bis kebanggaan berwarna biru dengan livery Yuh Isoyuh Charlie Hospital ini, terlihat tidak digunakan. Artinya sepertinya Pak Anto mulai menarik aset-aset beliau yang ada di PSIS. Ini menurut pengamatan saya. Kemudian yang menjadi menarik adalah saya tunggu-tunggu adalah ketika launching jersey di tanggal 21 Juli 2022 kemarin, launching jersey, ternyata tidak ada sponsor yang terpampang di jersey PSIS melalui yang ada dari lini bisnis dari Pak Anto, yaitu Wahyu Agung Group, baik itu Charlie Hospital ataupun Baja Indoraya atau lini bisnis yang lain. Karena menarik, pemilikan 30% saham itu Pak Anto harusnya memiliki kans besar dan kuat untuk bisa memasang branding di jersey PSIS. Kalaupun Pak Anto tidak memasang,
Saya kira ini pilihan yang tidak populer, artinya kenapa? Mendapatkan sebuah kesempatan untuk memasang branding di jersey klub kontestan Liga 1 musim 2022-2023 yang disiarkan secara masif di TV nasional, kemudian dengan klub yang memiliki supporter fanatik yang sangat luar biasa, tidak hanya dari Semarang, dari Jawa Tengah, bahkan dari mana-mana sudah memiliki PSIS sebagai klub legendaris. Artinya ini bisa menjadikan brand awareness lebih tinggi lagi, positioning yang bagus sekali. Nah, ketika launching tidak ada. Banyak spekulasi, oh mungkin kejutan di akhir-akhir karena sponsor Indomie itu kesannya terlalu ke bawah. Banyak yang berspekulasi seperti itu. Nanti di akhirnya di atas Indomie akan dipakai untuk Charlie atau bajak Indoraya. Nah, hingga akhirnya pembukaan match day melawan Rans, jersey tetap tidak menggunakan sponsor atau branding dari Charlie Hospital atau bajak Indoraya atau bisnis Pak Anto yang lain, hingga mengaruhi. Artinya menurut saya ini memang bisa dikatakan bahwa Pak Anto mungkin sudah tidak ada di manajemen PSS. Kalaupun masih memiliki saham 30% dan digunakan untuk passive income-nya Pak Anto, itu juga bisa juga. Artinya ya udah, saya nggak masang-masang sponsor, yang penting saya punya 30%, yang penting nanti di akhir tahun ketika RUPS saya dapat pembagian dividen. Bisa saja seperti itu. Nah, bahkan tidak hanya di jersey, di stadion pun di banner samping lapangan, spot bannernya juga tidak ada satupun lini bisnis dari Pak Anto yang muncul di sana. Artinya saya menganggap bahwa apakah ini tanda-tanda bahwa Pak Anto memang sudah meninggalkan PSIS. Lalu bagaimana dengan saham 30% yang ada di PSIS? Spekulasi prediksi saya muncul bahwa apakah pada saat ini Pak Anto sudah mulai melakukan proses tawar-menawar kepada manajemen PSIS untuk melakukan buyback, pembelian kembali saham dari Pak Anto sebesar 30%, atau bahkan manajemen sebetulnya sudah mulai untuk menawar membeli saham dari Pak Anto sebesar 30% ini. Dan kemudian ketika saham 30% ini sudah di buyback oleh manajemen PSIS, artinya berakhir sudah hubungan antara Pak Anto dan PSIS Semarang. Nah, jadi saya sebagai penggemar sepak bola Semarang menyayangkan kondisi yang seperti ini, karena PSIS seolah-olah akan mendapatkan investor yang cukup kuat. Pak Anto adalah pebisnis yang cukup kuat dengan lini usaha yang sangat banyak, tidak hanya nasional tapi sudah sampai ke negara-negara tetangga. Secara finansial saya kira cukup bonafit, dan PSS mendapatkan suntikan dana segar, Roman Abramovich-nya Semarang ibarat kata seperti itu. Dan kehadiran Ebes Anto ini ternyata juga menyita publik sepak bola Indonesia. Pemberitaan sering sekali, bahkan klub-klub lain pun terkesan ada kesan iri bahwa PSS mendapatkan investor yang cukup loyal, investor yang berangkat dari fans, berangkat dari supporter yang sangat setia terhadap timnya gitu. Nah, menarik ini kemudian sampai terjadi seperti ini, menurut saya sangat disayangkan sekali. Dan apabila memang mencintai PSS menurut ketua dari Panser Biru, koordinator Panser Biru, kalau memang cinta diperbaiki bersama-sama, bukan ditinggalkan seperti itu. Nah, bagi saya apapun kondisinya, baik dengan atau tanpa Ebes Anto, ke depan PSIS must go on, artinya show must go on. PSIS harus akan tetap berjalan menghadapi Liga 1 2022-2023. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah PSIS akan kehabisan bensin? Apakah PSIS nanti akan tidak bisa bertahan di Liga 1 Indonesia musim ini karena bensinnya habis, olinya habis, atau apapun itu? Nah, akan saya bahas di video berikutnya. Ini adalah analisa dan prediksi pribadi saya melalui pengamatan-pengamatan yang bisa saya amati dan bisa saya analisis. Dan apabila memang tidak sesuai dengan konteks yang ada di lapangan,
Saya mohon maaf sekali bahwa ini perspektif sudut pandang dari saya, Aditya Ade Sugiyarso, SPD MM. Terima kasih, sampai ketemu di video